Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J yang beranggotakan saya Dewi Sifaulia dan Gibran Gibraltar yang akan mempresentasikan analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan customer service di Bank NTB Syariah. Next. Bab 1 pendahuluan. Gambaran umum objek penelitian. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ialah bank kepunyaan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdampingan dengan pemerintah kota atau kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah dibentuk serta awal berjalan pada tanggal 5 Juli 1964. Bank NTB Syariah menyelenggarakan transmutasi sebagai Bank NTB Syariah yang memberi keinginan baru untuk konsolidasi perekonomian masyarakat yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Next. Latar belakang. Bank ialah instansi keuangan yang biasanya dibentuk guna menghimpun dana dari masyarakat, selanjutnya mentribusikan ulang dana itu pada masyarakat, dan bank pula bermanfaat buat mengoptimalkan mutu perekonomian masyarakat. Perkembangan bank syariah sudah banyak berdiri di mana sudah terdapat beberapa bank yang berjalan melalui prinsip syariah. Telah terdapat sejumlah perbankan yang berjalan melalui prinsip syariah, salah satunya yakni Bank NTB Syariah. Next. Selanjutnya ada perumusan masalah berdasarkan isi dari latar belakang. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini yakni yang pertama, apakah tingkat kualitas pelayanan customer service berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada Bank NTB Syariah? Kedua, apakah customer service Bank NTB Syariah sudah melaksanakan fungsi serta tugasnya bersumberkan SOP Bank? Next. Berikutnya ada tujuan penelitian, bersumberkan isi perumusan masalah. Tujuan ini memiliki tujuan antara lain yang pertama untuk mengetahui bagaimana tingkat kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank NTB Syariah. Kedua, untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tugas customer service Bank NTB Syariah dalam bekerja berdasarkan SOP Bank. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bersumberkan penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya ini bisa berguna bagi penulis serta bermanfaat juga bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Melingkupi yang pertama aspek teoritis, sebanding pada tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memberikan ide pengetahuan yang mendalam mengenai perbankan syariah. Kedua, aspek praktis, penelitian ini diharapkan bisa membagikan informasi, ilmu pengetahuan, serta petunjuk terhadap mahasiswa yang berhubungan pada kepuasan yang diberikan oleh customer service di bank. Next. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Next. Bank syariah secara umum bank ialah lembaga keuangan yang menyelenggarakan 3 peran terpenting, yakni menerima simpanan uang, meminjam uang, serta memberikan jasa pengiriman. Sementara perbankan syariah ialah perbankan yang mempunyai perbandingan kegiatannya terhadap bank konvensional. Salah satu kriteria yang dipunyai oleh bank syariah, yakni bank syariah ini tak mengambil bunga ataupun membebani terhadap nasabah, namun bank syariah menerima ataupun mendapatkan bagi hasil serta imbalan lainnya yang sebanding dengan akad-akad yang sudah ditentukan di perjanjian. Next. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah wajib melaksanakan fungsi menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat. Kedua, bank syariah bisa melaksanakan fungsi sosial pada wujud lembaga baitul mal, yakni menerima dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, ataupun dana sosial lainnya, serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Ketiga, bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang bersumber dari wakaf, uang, serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf, nazhir sebanding dengan kemauan pemberi wakaf. Next. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Kualitas ialah sebuah keadaan yang dinamis, yang mana berkaitan pada produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan yang dipenuhi ataupun melebihi keinginannya. Akhirnya, pada prinsipnya kualitas layanan diciptakan atas terdapatnya faktor utama pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang mereka dapat melalui layanan yang diharapkan serta diinginkan, maka layanan itu bisa mendapatkan nilai. Selanjutnya, customer service.
Customer ialah individu yang yakin keinginannya terhadap bank guna menyelesaikan suatu permasalahan ataupun mencari sebuah solusi. Harapannya bisa memperoleh pelayanan yang bertanggung jawab, cepat, bersifat pribadi, serta pula yang berkualitas. Fungsi dan tugas customer service. Yang pertama, customer service sebagai resepsionis yang berfungsi menjadi penerima tamu yang datang ke bank. Yang kedua, customer service sebagai deskman yang berfungsi menjadi individu yang melayani bermacam aplikasi yang diperlihatkan nasabah ataupun calon nasabah. Yang ketiga, customer service sebagai salesman yang berfungsi menjadi individu yang menjual produk perbankan dan penyelenggara cross-selling. Yang keempat, customer service sebagai customer relation officer yang berfungsi untuk memelihara hubungan baik bersama semua nasabah. Dan yang terakhir, customer service sebagai komunikator yang berfungsi menjadi individu yang menghubungi para nasabah. Kajian penelitian terdahulu. Kita mengambil jurnal dari Ahmad Supriyanto, Bambang Budi Wiono, dan Burhanuddin yang berjudul Effect of Service Quality and Customer Satisfaction on Loyalty of Bank Customer pada tahun 2021. Tujuan penelitiannya untuk menguji bagaimana kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas pelanggan, menguji bagaimana kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan, dan yang ketiga menguji kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya, kualitas pelayanan tidak memiliki dampak yang signifikan pada loyalitas pelanggan, tetapi mempunyai dampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Persamaannya sama-sama memakai variabel kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Perbedaannya, pertama, peneliti terdahulu memakai 3 variabel yang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, peneliti terdahulu pada seluruh pelanggan perbankan yang ada di Indonesia, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank NTB Syariah. Sebenarnya kerangka pemikiran. Setelah mendiskusikan teori menunjang variabel penelitian, maka bisa disampaikan ikatan antar variabel. Bank Syariah harus tanggap dan berusaha untuk memenuhi keperluan nasabahnya melalui kualitas pelayanan yang prima, supaya untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan baik. Bank Syariah bisa meningkatkan value pada nasabah dengan beberapa metode, salah satunya menciptakan kepuasan nasabah. Menurut Sugiono menyatakan bahwa seorang peneliti perlu memahami teori ilmiah yang dijadikan sebuah asas untuk menyusun kerangka konseptual ataupun kerangka pemikiran yang digunakan dalam hipotesis. Berikut adalah kerangka pemikiran kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ialah dugaan sementara pada rumusan suatu penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah diungkapkan pada wujud kalimat pernyataan. Dinyatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru bersumber pada teori yang relevan, belum bersumber dari fakta-fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis pula bisa dikatakan menjadi jawaban teoritis pada sebuah rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang sebenarnya. 0. Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan customer service di Bank NTB Syariah. HA. Kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan customer service di Bank NTB Syariah. Terus sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.